warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matih wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini, karena kita sudah biasa membahas tentang amalan hati atau membahas tentang keutamaan amalan, insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang aqsamus sujudi al-masyru'. Pembahasan fikih ini ya. Aqsamus sujud al-masyru', macam-macam sujud yang disyariatkan. Sujud yang disyariatkan ini ada 4 macam. Berarti selain daripada 4 macam ini tidak disyariatkan ya, bahkan masuk dalam kategori syirik. Rasulullah pernah mengatakan, "Lau kuntu amiran linnas an tasjuda linnas la amartuhum al-mar'ah an tasjuda li zawjiha." Jikalau aku adalah orang yang memerintahkan kepada manusia boleh sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Jadi kedudukan suami bagi istri kedudukannya sangat-sangat tinggi ya, sangat-sangat tinggi ya, karena suami ini merupakan jalan untuk dia masuk surga. Dan keutamanya pada babnya sangat banyak. Sampai Rasulullah mengatakan kalau memang boleh manusia sujud kepada manusia, maka istri akan diperintahkan oleh Rasulullah untuk sujud kepada suaminya. Berarti sujud kepada suami boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Ya kan? Jikalau aku adalah orang yang memerintahkan kepada manusia untuk sujud kepada manusia, berarti Rasulullah tidak memerintahkan. Berarti tidak boleh. Lah kalau boleh, yang berhak sujud kepada manusia adalah seorang istri kepada suami. Berarti seorang istri sujud kepada suami boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Seorang anak sujud kepada orang tuanya boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Ya. Jadi walaupun kayak apa cintanya, walaupun takdimnya, jangan sampai sujud kepada manusia, nggak boleh, ya, nggak boleh sujud pada manusia. Nah, sujud yang disyariatkan ada 4. Yang pertama sujudus sholat, sujud sholat. Pas kita sholat itu kan kita sujud. Yang kedua sujudus sahwi, sujud karena sholatnya lupa. Ya, sujud sahwi. Yang ketiga sujud tilawah, sujud tilawah. Nek sujud tilawah pun sering mireng ya Bang ya. Pun sering mireng napa dereng sujud tilawah? Dereng. Sujud tilawah niku nek nggih menangi ayat sajdah. Ayat apa? Sajdah. Nggih. Untuk ayat sajadah, tapi ayat sajdah, ayat sujud. Nah sujudnya sujud tilawah karena ada bacaan itu. Ini menjadikan syaitan itu lari terbirit-birit, menyesal, menangis luar biasa. Karena dulu syaitan diperintahkan sujud kepada Adam, tidak mau. Akhirnya diusir oleh Allah SWT. Lah di ayat-ayat itu tatkala menjumpai ayat sajdah, ayat untuk kita sujud, yang disebut sujud tilawah tadi, kita sujud.
ternyata syaitan merasa terhina, sedih gitu. Kemudian sujud yang keempat yang disyariatkan oleh Allah yaitu sujud napa? Kinten-kinten? Sujud napa? Syukur. Misalnya kita alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah ya, mendarat di Madinah untuk haji, senang. Kita terus bagaimana? Sujud syukur. Atau misalnya mendengar istrinya melahirkan, atau misalnya ya mendengar anaknya selamat dari operasi misalnya, atau misalnya banyak sekali dari kenikmatan-kenikmatan itu, kemudian sujud kepada Allah sebagai bentuk syukur. Munate sujud syukur niki para bapak, punate dapat dereng? Nah, menate nggih alhamdulillah. Nggih. Berarti kan alhamdulillah karena nilainya tinggi. Kelihatannya sederhana tapi enggak ada yang sederhana karena sujudnya ini kepada yang menciptakan, kepada yang memberi, kepada yang memiliki. Nah, jadi kalau dibahas ternyata enggak ada yang sepele. Nilainya besar. Kayak sujud kepada manusia kelihatannya sepele. Tapi kalau dibahas ya besar jadinya karena manusia itu bukan yang menciptakan dan seterusnya. Jadi kepala ini memang untuk Allah, disungkurkan untuk Allah. Yang pertama kita akan bahas sujud sholat. As-sujudu ruknun fi kulli sholatin dza ruku'in. Sujud ini merupakan rukun pada setiap salat yang memiliki ruku'. Napa wonten salat sing mboten enten rukune, mboten ruku', nggih mboten enten rukune nggih, bahasa dhewek rukunge angel kan, rukune gitu. Wonten apa mboten? Salat napa? Jenazah, nggih. Nah, jadi kalau salat yang ada rukuknya, rukun untuk sujud. Nggih. Ini ada istilah yang harus dipahami ya. Ada rukunnya sholat, ada wajibnya sholat, ada sunnahnya sholat. Nah, ini harus paham ini. Sing sepindah apa mau Pak? Rukunnya sholat, wajibnya sholat, sunnahnya sholat. Kalau rukunnya sholat kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa dan sholatnya tidak sah. Itu kelingan gimana? Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa dan sholatnya tidak sah. Ini ada pembahasan ya dari mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah itu membolehkan. Jadi sujud itu tul gitu, nggih, terus menyate separuh seret niki, terus tul malih niku sah. Tetapi para ulama sepakat itu enggak sah karena syarat tumanina. Mulane ana wong sing jerene salat tarawih paling cepet sedunia, ya mungkin taltul niku. Ini enggak sah. Karena harus tul dari temepeknya duk gitu. Harus tumanina. Nah, setelah itu duduk di antara dua sujud harus betul-betul tegak, tek kas niki. Ya, mboten pareng mung tul kas niki separo, tul malih menyat maning mboten angsal. Lah kalau tidak sujud berarti sholatnya tidak sah dan mendapatkan dosa. Yang kedua wajibnya sholat. Wajibnya sholat itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa dan sholatnya sah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan apa? Berdosa dan sholatnya sah. Lah ini dibahas iki. Iya, masalah iki kok hubungannya karo
karo sujud sahwi nanti nambah rakaat atau enggak gitu. Yang ketiga tadi yaitu apa? Sunnahnya apa? Salat. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa dan salatnya sah. Itu kalau sunnah. Kayak Allahu Akbar naik takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun, bukan wajib tapi apa? Rukun takbiratul ihram. Allahu Akbar naik mboten takbiratul ihram salatnya sah apa mboten sah? Mboten sah. Harus takbiratul ihram. Tak lanjut malih nggih. Apa ada orang yang salat tidak takbiratul ihram? Pak Musiri ini kayaknya bisa jawab. Kalau ini jangan kalau paham sini pakai takbiratul tidak paham. Ada juga. Ada. Di Mekah itu. Napa wonten salat sing mboten takbiratul ihram? Ya. Kalau secara umum kalau dia tidak masbuk itu mesti takbiratul ihram. Yang jadi masalah tatkala masbuk. Ini hati-hati sekali loh. Ya, misalnya imamnya lagi sujud. Itu kadang kita langsung Allahu Akbar sujud. Atau imamnya lagi ruku, Allahu Akbar langsung ruku. Atau lagi i'tidal langsung Allahu Akbar i'tidal. Harusnya 2 kali. Allahu Akbar. Ini apa? Takbiratul ihram. Kemudian imamnya lagi sujud, takbir lagi. Allahu Akbar menuju sujud. Saged dipun pahami hadirin nggih. Hati-hati nggih ketone gampang sing siji uli pahala gedhe kang ngarsane Allah, sing siji salat ora sah bayangkan. Gara-gara niki masalah ilmu. Nggih, dadi ilmu nggo ngapa sih? Ya tadi untuk nilai ibadah kita. Loh orang ngaji ora apa-apa ya, ora apa-apa sih, tapi ya resiko tanggung sendiri wong kabeh-kabeh nang dunya ya ora apa-apa. Sing ora salat ya ora apa-apa. Nyatane ya irunge tetep, kupinge ya tetep. Nah, resiko ya aja takone. Wong dewek dibahasa ya angel. Kembali keimanan. Kembali napa? Keimanan. Jadi takbiratul ihram kadang enggak dikerjakan biasanya kalau orang yang masbuk. Jadi langsung Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar sujud. Jangan. Pertama Allahu Akbar takbiratul ihram sudah. Berikutnya Allahu Akbar i'tidal. Misalnya kalau imam lagi i'tidal. Kalau imam ruku ya Allahu Akbar ruku. Sujud ya sujud. Kalau tahiyat ya Allahu Akbar sujud tahiyat gitu. Tapi harus dibuka dengan takbiratul ihram. Tapi insyaallah pun ngertos nggih artinipun takbiratul ihram pun ngertos nggih. Artine napa niku Pak Musiri? Nggih. Takbiratul ihram, takbir kan tadi mengagungkan Allah ya. Ihram itu artinya pengharuman. Ya, takbir untuk pengharuman perkara yang halal dikerjakan sebelum sholat. Baik kabare kepriwe? Habib alhamdulillah. Nya aku ndek permen. Permen apa sih? Alawis. Oh iya wis ini. Dibuka mam permen. Di luar sholat boleh apa tidak boleh? Di luar sholat loh, boleh apa tidak boleh? Boleh makan permen dan seterusnya. Sebelum sholat boleh. Lah iya sebelum sholat. Lah itu. Tapi begitu takbiratul ihram Allahu Akbar. Kowe kabare kepriwe? Suwe temen ora ketemu. Wah, aja kaya kowe iki lagi salat. Salat ora ngomong. Padahal kene lagi sedekap, kene lagi sedekap, malah ngobrol. Mboten parah nggih Mas Gali nggih. Apa dulu pernah terjadi? Pernah. Sahabat bertanya, Allahu Akbar. Kowe kepriwe kabare? Wis aja berisik lagi salat dah. Pada dene salat malah ngobrol. Akhirnya turun ayat berikutnya. Tapi teng Indonesia niki jarang wong salat karo ngrokok. Nah, mun ate pirsa wong salat karo ngrokok Allahu Akbar gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten teng Indonesia lho. Nah, kalau di Yaman saya lihat dengan mata kepala, ya, sholat sambil makan kot. Kot niku nggih kaya godhong lah, godhong nggih ngonten kon metutung nggih ngerjakan nggih niki nginang niku, nginang ngantekan niki ning metutung niku, metutung bener metutung niku, sholat kare kot. Lah kot itu kalau dimakan itu jadi fly, kados ganja. Wah niku sampai sholat itu begitu. Ya Allah ya Rabbi. Bahkan Jumatan sambil makan kot. Saya pas lagi dari itu ke Son'a, ibu kota, pas Jumatan jam 11 saya masih di bis. Kok ada sholat di luar itu di jalan-jalan. Lu kok sininya metutung ini. Ini makan apa? Kot. Jadi kot itu lebih ndatuk ketimbang apa? Ngerokok. Nggih, kot. Ya Allah. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada pohon kot. Karena pohon kot dijajal ya Allah kecanduan niku. Teler niku pun. Nggih, wite kaya wit cengkeh. Temriko dibudidayakan. Budidaya tanaman kot nggih. Pun nggih, jadi takbiratul ihram adalah takbir untuk pengharuman perkara yang halal, perkara yang boleh sebelum sholat. Jadi dalam sholat itu nggak boleh ada ucapan manusia. Okay. Ini sujud apa? Sujud sholat. As-sujud ruknun min fi kulli salatin dzatu ruku', wa sujud fi shalat sajdatan fi kulli rak'ah. Dan sujud pada sholat itu ada berapa kali sujud? Dua sujud pada setiap rakaatnya. Fardhon kanat aw naflan, baik itu sholat fardu. Sholat fardu niku sholat apa nggih? Wajib tapi sing ora ana khilaf. Seperti sholat sehari semalam berapa kali? 5 kali. Itu namanya sholat apa? Fardu. Tapi nek sholat Idul Fitri, Idul Adha, orang bilangnya wajib. Karena apa? Karena tatkala bersamaan dengan hari Jumat itu boleh nggak Jumatan? Padahal Jumatan ini hukumnya wajib lah. Kan wajib sama wajib baru bisa akhirnya di sini dihukumi wajib, tapi nggak ada yang berani bilang fardu. Jadi wajib itu di atasnya sunnah muakkadah, istilahnya wajib. Makanya di sini dikatakan fardu. Ini istilah dalam ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih seperti sholat. Nih, sholat masuk ke masjid, orang sebut dengan sholat tahiyatul masjid. Hukumnya sunnah atau wajib? Ya, kalau fardu nggak mungkin. Sunnah apa wajib? Banyak para ulama mengatakan hukumnya wajib. Larangan waktu sholat ada berapa? 3, yaitu tatkala matahari mau terbit, tatkala matahari di tengah-tengah, dan tatkala matahari baru tenggelam. Tapi tatkala matahari baru terbit kita masuk masjid, bolehkah kita sholat tahiyatul masjid? Boleh. Padahal itu waktu terlarang, gitu loh. Itu di waktu terlarang boleh, namanya dzawil asbab. Kemudian tatkala ada orang masuk Jumatan, ya, Jumatan. Itu Rasulullah SAW memerintahkan tatkala ada orang mau duduk, kum, sholat, gitu. Sama khatibnya bilang salat gitu. Nah, sehingga para ulama mengatakan apa? Wajib, tapi tidak berani mengatakan apa? Fardu. Jadi di atasnya sunnah muakkadah. Tahiyatul masjid. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan sujud sahwi. Nah, ini pelajaran agama semuanya harus kita merasa senang ya. Memang ada fikih, ada akidah, ada tauhid, ada sirah. Sehingga kadang abot gue masane kayak nahwu, soroh, mustolah ya Allah. Ya, kalau fikih ya ini juga harus senang karena kita pasti berjumpa dengan hukum fikih. Fikih sering disebut dengan syariah.
Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, kita membahas tentang sujud sahwi. Sahwi itu artinya lupa. Sujud karena lupa. Sujudus sahwi sajdatani fil faridah awin nafilah. Sujud sahwi itu 2 kali sujud, baik pada sholat fardu atau pada sholat sunat. Ya, berarti kalau pas tahajud lupa ya sujud sahwi. Kalau sholat subuh, zuhur, asar pas lupa ya sujud sahwi. Tapi perkara sujud sahwi jarang yang mengamalkan. Buktinya saya sering sholat kemana-mana, jarang yang sujud sahwi gitu loh. Kadang salah ya nggak sujud sahwi gitu, ya Allah. Nah ini makanya kita harus paham tentang adanya sujud sahwi. Hukumnya dohirnya apa? Wajib bagi yang lupa, karena Rasulullah memerintahkan. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, sujud sahwi 2 kali sujud pada salat fardu atau nafilah dikerjakan dalam keadaan duduk. Wa yusallim ba'dahuma wa la yatashahhaddan. Ya, mengucapkan salam setelah sujud 2 kali tadi dan tidak membaca tasyahud. Jadi cuma sujud Allahu Akbar, sujud. Kemudian Allahu Akbar. Setelah itu apa? Langsung salam. Tidak membaca tasyahud. Kalau istilahnya kita tidak membaca tahiyat. Nah, bahasa kitanya apa tadi? Tahiyat. Kalau dalam bahasa ini namanya apa? Tasyahud, yaitu ucapan persaksian ya. Sekarang hikmah masyru'atis sujudus sahwi. Sekarang apakah hikmah di syariat sujud sahwi? Khalaqallahul insana 'urdatan linnisyan. Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan melakukan apa? Lupa. Termasuk Nabi juga lupa. Berarti Nabi manusia biasa, cuman dimuliakan dengan kenabiannya ya sebagai rasul. Tetapi sebagai manusia kadang lupa, sehingga ada syariat sujud sahwi ini. Ya, jadi Allah SWT ya memberikan kepada manusia lupa. Lupa manfaat atau mudarat? Lupa manfaat atau mudarat? Ya, secara umum kalau pada kehidupan ya memang banyak manfaatnya. Cuman pada perkara-perkara ibadah mudarat. Ya, kalau misalnya pada perkara hidup, misalnya kalau kita ingat terus, kita malah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau makan kita ingat pas di WC misalnya, mau makan kita pas ingat lagi misalnya ngambil cacing misalnya, ini. Atau kita melakukan sesuatu ingat kejadian dulu misalnya. Nah ini jadinya sedih atau nggak jadi beramal. Tapi kalau lupa sholat, lupa zikir, ini mudarat. Dan senjata yang paling ampuh untuk meluluh lantakan manusia, senjatanya apa? Yang dilakukan oleh syaitan. Lupa. Ya, senjata apa? Lupa. Seperti Nabi Adam sama Hawa, tahu nggak larangan dari Allah supaya jangan mendekati buah huldi? Tahu apa mungkin? Tahu kan? Udah diberitahu hukumnya. Kok makan? Kenapa? Lupa. Jadi lupa ini ngeri, ya? Ngeri. Karena syaitan itu memang dalam perkara-perkara kebaikan itu menciptakan apa? Lupa sholat, lupa macam-macam. Urdatan linisyan. Wa syaitan harisun ala ifsadi sholah biziyadatin. Sedangkan syaitan sangat semangat ala ifdati sholatihi, untuk merusak sholatnya biziyadah, dengan nambah. Yang 4 rakaat jadi 5. Ya, yang 3 rakaat jadi 4. Au naksin, atau kurang, yang 4 jadi 3.
Ya. Au syakin atau ragu, ke wis telu apa papat. Gitu. Itu sering ini. Ya. Dan tadi juga tergesa-gesa, belum takbiratul ihram langsung ikuti imam. Langsung ruku, langsung sujud tanpa takbiratul ihram. Ya takbirnya cuma sekali tok dia. Harusnya 2 kali takbiratul ihram dan takbir ngikuti imam nanti. Waqad syara'allahu sujuda sahwi irghaman li syaitan. Sungguh Allah SWT memberikan syariat sujud sahwi sebagai irghaman, sebagai upaya agar syaitan itu terhina. Ya. Misalnya kita makan. Kalau makan apa yang kita ucapkan? Bismillah. Kadang lupa. Kalau lupa baca doanya bagaimana? Ya, bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Lah, tatkala membaca itu, makanan yang sudah dimakan oleh syaitan dimuntahkan lagi. Syaitan enggak jadi makan. Ini. Jadi syaitan memang suka membuat apa? Lupa. Ini sebagai targhiman bagi syaitan. Wa jabran linuksan, dan sebagai penutup dari kekurangan. Wa irdaan lirrahman, dan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa sahwu fi salatin waqa'a min Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lupa di dalam salat terjadi pula pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu muqtadha tabi'ah al-basyariyah, karena memang Allah tentukan juga tabiat yang ada pada Nabi sebagai manusia. Walihadza lama sa fi sholati, maka tatkala beliau lupa di dalam salatnya, ini dalil ya bahasanya Nabi itu adalah manusia. Loh, kok enggak sopan teman mengatakan Nabi itu manusia? Ya karena ada orang yang berdoanya kepada Nabi. Ya, berdoanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, begitu. Padahal harusnya kepada Allah. Padahal Rasulullah tadi Nabi, tetapi beliau manusia, bukan Tuhan. Ya, jadi maksudnya Rasulullah sebagai manusia itu maksudnya bukan Tuhan, bukan sesembahan. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Ansa kamatan sauna, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, dan apabila aku lupa, ingatkan aku. Nah, ini makanya ini sebagai dalil ya. Kalau Rasulullah lupa ya diingatkan. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Asbabu sujudi sahwi thalatha. Sebab kita mengerjakan sujud sahwi ini ada 3. Yang pertama az-ziyadah, nambah. Yang kedua naqas, kurang. Yang ketiga asyak. Jadi kalau kita ragu ini sudah berapa rakaat ya, 2 apa 3, nah ini nanti kita sujud sahwi. Berikutnya ya, macam-macam sujud sahwi. Ini kita bahas saja yang gampang aja ya. Langsung kita terjemahkan begini aja. Jadi apabila kita nambah ya sholat, apa rakaatnya atau yang lainnya, maka sujud sahwinya setelah salam. Jadi kan kita misalnya sholatnya 4 rakaat ya, pada sholat 4 rakaat, maka pada rakaat yang keempat ya kan tasyahud akhir. Setelah itu kita apa? Salam. Setelah salam kita sujud sahwi lagi 2 rakaat, 2 kali sujud, kemudian apa? Salam. Tapi kalau kurang
sujud sahwinya sebelum salam. Jadi sebelum salam kita sujud sahwi dulu 2 kali. Setelah kita sujud sahwi 2 kali, setelah itu baru salam. Itu. Ini keadaannya begitu. Ya kita baca nggak apa-apa. Ya. Jadi di sini tempat sujud sahwi ada 4 nih. Idza zadal musalli fi'lan, apabila seorang yang sholat mengerjakan tambahan min jinsis sholah sahwan, dari jenis sholat karena lupa, kakiyam, seperti apa? Berdiri. Nah, tatkala kita sholat 4 rakaat, pada rakaat yang keempat kita apa? Tahiyat, gimana badan? Ternyata berdiri. Ternyata apa? Berdiri, berarti kan nambah. Ya nanti kita duduk lagi ya. Terus apa? Tahiyat. Katalah tahiyat, kemudian kita apa? Salam. Tatkala salam, kemudian kita apa? Sujud sahwi lagi 2 kali. Setelah itu salam. Saged dipun pahami hadirin? Saged nggih panggih? Berarti ini nambah rakaat nih, atau nambah ruku, atau nambah sujud. Seperti misalnya ruku 2 kali. Mungkin nggak ruku 2 kali? Mungkin. Yang namanya manusia. Jadi wis ruku, Allahu Akbar ruku. Kemudian Allahu Akbar. I'tidal malah ngalamun. Rasanya ruku lagi. Lah nanti dia sujud sahwinya setelah salam karena nambah. Berikutnya yang kedua ini. Idza naqasal musalli ruknan min arkanis shalah. Dan apabila dia kurang dari rukun salat dan dia ingat sebelum sampai kepada tempat rakaat yang setelahnya, maka dia wajib untuk kembali. Layati bihi, untuk mengerjakannya, wa bima ba'dahu, dan apa yang menjadi setelahnya. Misalnya begini. Pada rakaat kedua kita kan harusnya apa? Tahiyat awal, nggih mboten? Ternyata kita mau berdiri. Tatkala kita ingat, ya kita duduk ya, duduk sudah, kemudian tahiyat apa? Awal. Setelah itu kita berdiri. Begitu. Tapi kalau misalnya sudah kadung, ya sudah berdiri aja. Nah nanti kita sujud sahwi sebelum salam. Ini masalah pada tasyahud ada khilaf. Ada yang mengatakan kalau dia lupa tahiyat harus menambah 1 rakaat. Karena menganggap tahiyat ini adalah rukun. Tetapi yang kuat dari pendapat para ulama, dia tidak menambah rakaat, cukup sujud sahwi. Niki khilafnya emang dan lumayan nggih. Tapi simpulannya di sini. Berikutnya yang ketiga, apabila seorang yang sholat itu kurang dari wajib sholat. Nah ini di sini. Ya. Seperti dia lupa tasyahud awal, maka dia gugur dari tasyahud dan wajib padanya sujud sahwi. Nah, di sini disebut dengan apa? Wajib ya, berarti wajib, bukan rukun ya, bukan rukun. Jadi tahiyat itu hukumnya apa? Wajib. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa, sholatnya sah. Lah kalau lupa, tidak dengan menambah 1 rakaat, cukup sujud sahwi.
Tapi kalau lupa rukun ya harus nambah 1 rakaat. Angel apa gampang Pak Arif? Sedeng. Padahal penting karena ini menyangkut ya amalan yang paling pertama dihisab. Ya. Awalu yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Kenapa? Perkara yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat apa coba? Salat. Apabila salatnya baik maka amalannya baik. Berarti amanah kepada Allah. Misalnya salat nih, Allahu Akbar gitu ya. Setelah Allahu Akbar kan berdiri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terus qul huwallahu ahad misalnya. Saya itu kan Allahu Akbar. Takbir ini kita menuju apa? Ruku, gini Mas. Ternyata lupa langsung sujud. Berarti meninggalkan apa? Ruku. Nah, nanti dia meninggalkan ruku ini berarti dia meninggalkan rukun sehingga nanti dia nambah 1 rakaat. Tapi kalau pada tasyahud itu wajib. Ya, sehingga dia nanti ya sujud sahwi ya setelah salam. Yang keempat, nah ini. Apabila dia ragu berapa jumlah rakaatnya, 3 atau 4. Ya, 3 atau 4. Maka yang dipilih yang 3 atau yang 4. Ya aku sholat isya ge wis kurang rakaat ya 3 apa 4 ge. Pilih yang berapa Pak Musiri? Yang 4? Ada yang jawab? Yang paling kecil. Kalau kita ragu 50-50. Ini dulu waktu saya ngaji, tapi waktu ngaji di Jogja. Ya, di Jogja. Tatkala kita ngajinya 50-50. 50-50 maksudnya 50% 50%. Kayaknya telu, kayaknya papat, dan kita tidak bisa menguatkan, maka kita pilih yang kecil. Itu kalau 50% 50%. Tapi kalau misalnya 80% 90%, wah aku mantepe papat, maka kita boleh 4. Tapi kalau di bawah 50% harus milih yang kecil. Tapi secara umum kalau kita ragu tuntunan secara syar'i pilih yang kecil. Saya sendiri belum tahu itu perincian tentang 50-50 ya. Itu mungkin dia berdalil dengan keumuman dalil yang namanya aghlabudzon, dengan prasangka yang lebih dominan. Tapi secara asal hukum syariatnya adalah pilih yang kecil gitu. Dan ini lebih sesuai dengan beramal dengan ikhtiyatan. Beramal dengan apa? Ikhtiyatan. Ikhtiyatan itu kehati-hatian. Oke, hati-hati. Jaga-jagalah. Kalau misalnya kita tawaf, kita bingung udah 7 kali atau baru 6 kali ya, kita pilih yang mana? Oke, pilih yang kecil. Sama ini. Sudah. Ini wayatimu wayasjud, kemudian disempurnakan dan sujud lisahwi qabla salam. Sebelum salam, jadi tambah maning serakaat, pilih yang kecil, tambah lagi serakaat, kemudian tasyahud, kemudian mau salam sujud sahwi, setelah itu baru salam. Tapi kalau misalnya tadi 50-50, maka sujudnya setelah salam. Jadi setelah salam, kemudian sujud sahwi, kemudian salam. Ini saja yang bisa kita bahas ya. Moga-moga ada manfaatnya, moga-moga dipahami. Sebelum ditutup, mau ada pertanyaan? Mboten pertanyaan apa mboten? Mboten nggih. Tapi globalnya harus ingat, nggih. Intinya kalau menambah rukun ya, itu sujud sahwinya sebelum salam. Kalau kurang ya setelah salam. Begitu. Intinya kayak gitu toh Pak. Kalau sahwi, kalau ragu
pilih yang kecil. Pilih yang kecil, misalnya 3 atau 4 ya 3 gitu. Ini saja yang bisa sampaikan, semoga manfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.